Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatul Hanifah dengan NIM 12210193038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan program SPSS pada materi yang ketiga. Yang pertama, kita akan memulai langkah-langkah pada program SPSS uji normalitas. Yang pertama, seperti biasa, kita mengeklik program SPSS, kemudian kita mencari variabel view pada SPSS data editor yang ada di pojok kiri bawah. Kemudian di sana ada kolom name, kita klik Y. Kemudian kolom name baris kedua kita klik X1. Kemudian pada kolom name baris ketiga kita klik X2. Selanjutnya pada kolom label, untuk baris yang pertama kita mengetik harga saham. Kemudian untuk baris yang kedua kita mengetik PER, dan baris yang terakhir kita mengetik ROI. Selanjutnya kita membuka data view pada SPSS. Maka di sana akan terlihat kolom variabel X, Y, X1, dan X2. Selanjutnya kita mengetikkan data sesuai dengan variabelnya atau kita memasukkan tabulasi data yang sudah tertulis di tugasnya, sesuai atau tidak. Kemudian, klik analisis pada kolom yang terjajar di atas, kemudian klik deskriptif statistik, dan kemudian explore. Setelah itu, klik variabel harga saham, PER, dan ROI, kemudian masukkan ke kotak dependent list, kemudian klik plots, kemudian klik normality plots with test yang ada di bawah, kemudian klik continue. Setelah itu, klik OK, kemudian hasil output yang didapat pada kolom test of normality sudah bisa dilihat. Selanjutnya yang kedua yaitu uji homogenitas. Baik, langkah-langkah yang dilakukan yang pertama yaitu kita klik program SPSS terlebih dahulu, kemudian klik variabel view pada SPSS data editor yang ada di kiri bawah, kemudian pada kolom name, ketik item 1, kolom name pada kolom 2, ketik nomor 2. Pada kolom desimal, untuk kolom item 1 dan item 2 diganti dengan menjadi 0. Kemudian, pada kolom label, untuk kolom pada baris pertama, ketik pemahaman mahasiswa. Dan untuk kolom baris kedua, ketik tingkat prestasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu perlu diperhatikan, untuk kolom value, klik simbol kotak kecil pada kolom baris kedua. Pada value ketik 1, kemudian pada value label ketikkan IPK kurang dari 2,50. Kemudian klik add. Selanjutnya pada value ketik 2, kemudian pada value label ketikkan IPK 2,5 sampai 3,30. Kemudian klik add. Selanjutnya pada value ketik 3, kemudian pada value label ketikkan IPK 3,31 sampai 4,00. Kemudian klik add. Setelah pada kolom value selesai, kita klik OK. Untuk kolom-kolom lainnya boleh dihiraukan atau tidak diisi. Selanjutnya, buka data view pada SPSS. Maka akan terlihat kolom variabel item 1 dan item 2. Pada kolom item 1, ketikkan data total skor item. Pada kolom item 2, ketikkan angka 1 sampai 3 yang menunjukkan tanda nilai IPK. Dari ketikan angka-angka ini bisa diambil dari tabulasi data yang sudah tersedia di atas. Kemudian selanjutnya kita klik analisis, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA. Selanjutnya klik variabel pemahaman mahasiswa dan masukkan ke kotak dependent list. Kemudian klik variabel tingkat prestasi dan masukkan ke kotak faktor. Kemudian pilih option, kemudian klik homogeneity of variance, kemudian klik continue. Setelah diklik continue, klik OK, maka hasil output yang didapat pada kolom test of homogeneity of variance
adalah sebagai berikut. Uji SPSS yang ketiga yaitu uji normalitas menggunakan faktor. Sebenarnya langkah pada uji normalitas menggunakan faktor ini sedikit sama dengan uji homogenitas, tetapi ada sedikit perbedaan. Langkah-langkahnya yaitu kita masih menggunakan data tadi, kemudian kita menggunakan data pada uji homogenitas. Kemudian kita langsung klik analis, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore. Klik variabel pemahaman mahasiswa dan masukkan ke kotak dependent list. Kemudian klik variabel tingkat prestasi dan masukkan ke kotak faktor list. Klik normality plot with test, kemudian klik continue. Setelah klik continue, kita klik OK, maka hasil output yang didapat pada kolom test of normality adalah sebagai berikut. Yang terakhir pada materi yang ketiga ini yaitu uji linearitas. Langkah-langkah pada program SPSS uji linearitas ini yaitu yang pertama masih seperti biasa kita masuk pada program SPSS. Kemudian klik variabel view pada SPSS data editor. Kemudian pada kolom name ketik X dan untuk kolom name baris kedua ketik Y. Pada kolom desimal, angka ganti menjadi 0 untuk variabel X dan Y. Kemudian untuk kolom label, ketik kecemasan pada baris pertama, kemudian untuk kolom label baris kedua ketik optimisme. Selanjutnya, buka data view pada SPSS. Di sana terlihat kolom X dan Y. X adalah sebagai variabel kecemasan dan Y adalah sebagai variabel optimisme. Kemudian kita mengetikkan di sana sesuai data dengan variabelnya pada tabulasi data yang telah tersedia. Setelah kita memasukkan tabulasi data, kita klik analis, kemudian compare means, kemudian means. Selanjutnya, klik variabel optim dan masukkan ke kotak dependent list, kemudian klik variabel kecemasan dan masukkan ke independent list. Kemudian klik options. Pada statistik for first layer, klik test for linearity. Kemudian klik continue. Setelah klik continue, maka klik OK. Maka hasil output yang didapat pada kolom ANOVA tabel adalah sebagai berikut. Sekian penjelasan dari saya mengenai penggunaan SPSS materi yang ketiga. Apabila masih ada kekurangan atau masih belum ada pemahaman yang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.